Selamat datang di channel Gang Koplak. Kali ini dalam kisah Misteri Desa Penari. Setelah zaman Tirtayuga ujung timur Jawa Dwipa diperintah oleh putri kembar Batara Brahma, yaitu Dewi Brahmani dan Dewi Brahmanawati di puncak Argadahana, sekarang Gunung Raung. Kemudian datang Raden Arya Bangah memperistri keduanya. Setelah diperistri, kekuasaan Argadahana semakin luas, namun Arya Bangah ogah menjadi raja. Yang menjadi raja tetap Dewi Brahmani dan patihnya Dewi Brahmanawati. Dari keturunan mereka lahir kerajaan Medang Kamulan, Blambangan, Kedasri, Karangsari, dan lain-lain. Kerajaan Medang Kamulan ada di wilayah Banyuwangi Kota, bekas keratonnya di Masjid Jami Baitur Rahman. Kerajaan Blambangan di wilayah Muncar, bekas keraton ada di desa Blambangan. Kerajaan Karangsari ada di wilayah Sempu, bekas keraton ada di desa Jambewangi. Kerajaan Kedasri ada di wilayah Gambiran, bekas keraton ada di desa Taman Sari. Kerajaan Medang Kamulan sangat terkenal di masa Prabu Dewata Cengkar. Sewaktu masih bernama Raden Lokananta, sang Prabu berwatak baik. Tapi setelah gagal menguasai ilmu sastra Zandra Ayuningrat, sang Prabu berubah jadi raksasa yang berperilaku buruk. Kerajaan-kerajaan milik saudaranya ditaklukkan dan dijadikan raja bawahan atau adipati. Kini ia berencana ingin menaklukkan Argadahana yang telah ditinggal moksa oleh Arya Bangah. Sepeninggal Arya Bangah, Dewi Brahmani dan Brahmanawati kembali ke wujud asal sebagai Batari Putri Batara Brahma. Argadahana sebagai kahyangan tetap diperintah oleh kedua Batari tersebut dan sukma Arya Bangah di alam kadewatan. Namun kerajaan Argadahana di alam manusia dipegang oleh Prabu Manik Pancaka. Prabu Dewata Cengkar memanggil Patih Kalakupita, seorang raksasa tinggi besar, hendak menyerang Argadahana. Kesaktian Kalakupita juga tak jauh beda dengan sang Prabu Dewata Cengkar. Rencana Prabu Dewata Cengkar diketahui oleh Begawan Sidi Permana. Begawan Sidi Permana merupakan ayahanda Dewata Cengkar yang telah lengser ke Prabon. Sang Begawan meminta pertolongan kepada Batara Guru. Batara Guru mengutus Dewa Bayu dan Dewa Indra untuk mengatasi hal tersebut. Dewa Bayu dan Dewa Indra kemudian membuat jurang-jurang sungai dan danau-danau memagari Argadahana Gunung Raung. Siapapun yang berniat buruk terhadap Argadahana akan terhempas badai dan hanyut dalam sungai atau danau. Tak berselang lama pasukan Medang Kamulan datang menyerbu dikomandoi Prabu Dewata Cengkar sendiri. Pasukan Medang Kamulan gagal masuk Argadahana, mereka terhempas atau tenggelam di sungai dan danau. Begawan Sidi Permana merasa lega bahwa pasukan Medang Kamulan mundur dengan sendirinya. Rakyat Argadahana dan para cantrik bersukaria di tepi danau yang dibuat Dewa Indra dan Dewa Bayu. Argadahana yang semula kering dan tandus berangsur-angsur menjadi subur dan hijau. Hal ini membuat penduduk suka menggelar pesta dan tari-tarian di tepi danau, terlebih setelah Dewata Cengkar dapat dikalahkan oleh Raden Ajisaka. Pesta kegembiraan penduduk menjadi berlebihan. Nasihat sang Begawan pun mulai tak dihiraukan.
Hal ini mengusik kehidupan para jin yang berada di wilayah Argadahana. Perlu diketahui bahwa Arya Bangah juga menikahi Ratu Jin Purwacarita atau Alas Purwo, yaitu Nini Dewi Sri Sekartanjung, yang wilayah kerajaannya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah bagian timur, Bali dan Nusa Tenggara. Meski tak menjadi raja, Arya Bangah adalah penasihat kerajaan dan suami para jin dan dewi yang telah dikalahkan. Sebelum dinikahi, Dewi Sri Sekartanjung bertempur dulu dengan Arya Bangah dan kalah, lalu berserah diri. Arya Bangah juga tak mau menjadi raja di Purwacarita. Demikian juga dengan Dewi Nawang Wulan, penguasa Laut Selatan. Arya Bangah tak mau jadi raja Laut Selatan. Arya Bangah hanya menengahi hubungan para rakyat ketiga raja putri ini agar bisa berbagi alam dengan jelas. Ratu Brahmani di alam api, Ratu Nawang Wulan di wilayah laut, Ratu Jin atau siluman Sri Sekartanjung di hutan dan pepohonan. Jin-jin anak buah Ratu Sri Sekartanjung merasa terganggu oleh pesta para penduduk Argadahana di hutan tepi Danau Indra atau Bayu. Rusaknya pepohonan dan mabuk-mabukan dalam pesta membuat puji-pujian yang seharusnya hikmat dan hormat berubah jadi upacara pemanggil jin. Hal itu membuat Ratu Sri Sekartanjung ingin menemui Ratu Brahmani dan Nawang Wulan. Baginya jin juga memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap para pemuja. Para raja putri yang telah dipersatukan oleh Arya Bangah tetap setia pada kesepakatan sebelumnya. Mereka telah memiliki jalan dan wilayah kekuasaan masing-masing. Mereka tidak akan saling mengganggu satu sama lain terhadap para pemujanya. Kelakuan pemuja dewa yang berbuat tak semestinya akan terasuki jin dengan sendirinya. Para penduduk yang terlena oleh perbuatan sendiri akan didatangi dan dikuasai jin. Tak terkecuali mereka yang menari-nari di tepi Danau Bayu. Kekusukan doa yang terganggu oleh kesenangan tak terkontrol menjadikan mereka pemuja jin secara tak sengaja. Akibatnya banyak dari mereka tak sadarkan diri, bahkan ada yang sampai tewas tenggelam di Danau Bayu. Pesta kesenangan berubah menjadi hujan tangis dan duka. Arya Bangah dan Sri Sekartanjung pun tak kuasa lagi untuk menolongnya. Kecuali bila hati mereka tersadar lagi untuk berbuat kebenaran, maka Sri Sekartanjung akan mengembalikan jiwa-jiwa mereka kepada sesembahan mereka. Di Argadahana atau Gunung Raung, khususnya di tepian Danau Bayu, terdapat 3 kekuatan besar. 1 kekuatan dari puncak Raung yang dipimpin Ratu Brahmani, 2 kekuatan dari Laut Selatan yang dipimpin oleh Ratu Dewi Nawang Wulan, dan yang ketiga kekuatan dari Alas Purwo atau Purwacarita yang dipimpin oleh Ratu Sri Sekartanjung. Sedangkan Arya Bangah adalah roh suci manusia yang telah mengalahkan mereka sekaligus mempersatukan mereka demi ketentraman manusia. Danau Bayu sampai sekarang masih dikeramatkan keberadaannya. Beribu tahun telah berlalu, banyak cerita berkembang seputar Danau Bayu dan misteri tarian pemujaan. Yang perlu diingat, dimanapun kaki berpijak di situ, selalu ada kekuatan yang memberi perlindungan, yaitu Sang Maha Kuasa. Pemujaan terbaik hanya untuknya. Kunjung Kembang Teratai.